Oh ya, ini yang nggak masuk siapa aja? Masuk semua. Enggak, tadi ada Alda, Zaro, Feli, ya, ada Zaro sama Feli. Oke, untuk sebelum kita mulai, mungkin lebih baik kita berdoa ya. Kita lancar pelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, kita melanjutkan kembali ya tentang berpikir komputasional. Anak-anak kemarin kan sudah belajar ya dasar berpikir komputasional. Dan kita sempat materi singkat terkait ini. Ada 4 tahapan berpikir komputasional. Coba ada yang pertama apa saja? Yang pertama dulu. Komposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi. Ada 4 tahapan itu ya. Nah, hari ini kita melanjutkan itu. Nah, sebelum kita lanjut ya, Pak Didi akan sampaikan dulu untuk pembelajaran hari ini itu kita belajar sehingga kalian nanti bisa mampu menerapkan tahapan berpikir komputasional dalam permasalahan sederhana. Jadi kita pakai permasalahan basic dulu, nanti kita akan lanjut ke permasalahan yang di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin lebih enaknya kita kembali recall bagaimana sih cara kerja sebuah perintah, sebuah logika itu melalui berpikir komputasional. Coba semuanya berdiri dulu. Nah, Pak Diki akan memberi perintah, ibaratnya karena itu robotnya Pak Diki ya. Nah, ini robotnya Pak Diki ya. Nah, kalau Pak Diki beri perintah tepuk tangan, berarti tepuk 1 kali gini ya. Nah, kalau Pak Diki bilang tepuk tangan, berarti ya diulang, gitu ya. Kemudian tak tambahin perintah lagi. Kalau Pak Diki bilang robot geser kanan, berarti geser ke kanan 1 langkah. Kalau Pak Diki bilang geser kiri, berarti geser kiri 1 langkah. Ingat ya? Oke, robot tepuk tangan. Robot tepuk tangan. Robot geser kiri. Robot maju. Bisa tidak maju aja? Bisa. Kenapa tidak bisa? Ada ini. Ada komputer. Bukan, belum. Jawaban perintahnya belum sesuai. Coba, robot tepuk tangan. Robot geser kanan. Nah, robot maju. Nah, kalian harusnya ada bisa. Kenapa kok tidak bisa? Minggu lalu kan sudah ada ya, karena belum diperintah sama Pak Diki. Pak Diki sudah kasih perintah belum tadi tentang maju? Belum. Nah, ibaratnya kayak Magicom itu bisa nggak buat bikin es baru? Bisa. Nggak bisa. Semua akan bekerja sesuai dengan perintah dan apa yang diperintahkan kan kayak gitu ya. Ya sama halnya kayak kita ya, manusia kan diperintahnya apa ibadah ya wes berarti ya ibadah itu ya, kalau saya nanya yang lain pokok sesuai sama perintahnya. Paham ya? Nah, berpikir komputasional secara algoritma penerapannya kayak gitu. Silakan duduk lagi deh. Nah, komputernya udah nyala semua ya komputernya ya? Sudah. Kita nyalakan. Nah, untuk mengawali pertemuan hari ini, anak-anak coba dilihat video yang tadi kita tampilkan ini. Coba dilihat ya. Coba diperhatikan.
Oke. Nah, coba dari video sebelumnya. Nah, apa yang kamu lihat ya? Yang mau coba nyampaikan dulu. Siapa? Jadi videonya tentang apa? Pada Pak Didi Benjo. Tidak apa-apa, ada yang salah. Tentang videonya, tadi kalian lihat video apa? Boleh apa Bil? Gak apa-apa Bil. Sampaikan aja. Gak apa-apa. Tentang apa? Ada apa? Awalnya tadi ada hewan yang hidup. Kedua, ya, taruh boleh duduk di, ya, taruh. Ada 2 hewan hidup. Kenapa? Oh, terus? Udah mau ngalah akhirnya bisa lewat enggak? Tidak bisa. Terus akhirnya dipotong ya tadi. Terus kelinci sama rapun tadi dudukan juga. Bisa lewat juga nggak awalnya? Awalnya tidak bisa. Terus biar bisa tadi gimana? Salah satunya ngalah, akhirnya bisa lewat. Nah seperti itu ya Rek ya. Jadi kalau untuk ketika ada permasalahan ya, jadi harus dipikirkan proses penyelesaiannya seperti apa. Kira-kira kalau misalkan kalian menerapkan berpikir komputasional, nah coba ini salah satu. Kalau kalian memikirkan ini tentang berpikir komputasional, kira-kira bisa bantu nggak menyelesaikan permasalahan? Bisa nggak? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak kira-kira berpikir komputasional untuk membantu? Bisa ya. Kenapa? Karena dengan 4 tahapan tadi kita bisa lebih mudah kan ya kalau menyelesaikan masalah kan satu tahap kayak gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya silakan. Tadi dari mana? Oh iya, duduk di belakang. Nah, silakan kalian buka link ini ya, play.bluekit.com. Dari posisi di belakang itu udah apa? Ada posisi sama. Ya, ada di situ ya. Itu tuh banyak posisi ada. Nah ya. Diketik ya di Chrome-nya masing-masing play.bluekit.com play.bluekit.com diperbesar aja biar kelihatan itu. Sama orang separuh itu tidak kelihatan. Tunggu dulu ya ID-nya, nanti Pak Diki beritahu. Pokok buka dulu. Yang belum terbuka temannya dibantu membuka play.bluekit.com. Nah, nanti ada ID dulu ya. Masukkan dulu. Udah semua, Rek? Play, kasih play. Ada play. Itu. Nah, sesuaikan nama. Pak. Ya. Itu gandeng sebelah ya. Gandeng sebelah. Sudah, ID-nya coba diperhatikan. Nah, ini ID-nya ya. 993 4003.
993 40003. Jangan aja nanti mungkin ya 5 menit paling udah sampai. Kasih nama kalian ya, kalau satu aja namanya. Udah teknologi. Ya. Enggak login, yang klik. Bukan. Yang klik. Namanya salah satu orang ya. Yang klik. Langsung masukin aja ya. Buat berarti kalau atau tidak. Sudah tak? Ya kasih nama. Sudah semua ya? Dulu ya yang nonton aja nggak bisa. Kasih nama. Sudah semua ya? Sudah ya? Silakan coba dikerjakan langsung ya. Pertanyaannya 8. Pemahamannya kalian cari yang turut ya, yang polanya berurutan, cari yang polanya berurutan. Udah ya, cari yang urut. Ya, tinggal berapa detik itu? Oke, next.
Ya, balikin next ya. Ken masih nomor 1 Ken. Yo. Lihat pola jejak kakinya. Ya, 10 detik. Ken. Siapa Ken? Oh, Kenzi. Oh, kasih tepuk tangan buat Kenzi. Silakan ditutup. Kita lanjut ya. Nah, tadi sebelum kita mulai pelajaran, kalian sudah pada dibentukkan secara berkelompok ini ya. Nah, kalian kan sudah berkelompok, ini juga sudah duduk ya kelompok. Nah, kita akan diskusi terkait berpikir komputasional. Pak Diki jelaskan dulu ya, kita berdiskusinya menggunakan apa. Nah, kita akan menggunakan games ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kemarin sudah, kita akan menggunakan web yang namanya Rodomodo. Jadi di situ ada sebuah permasalahan teka-teki di mana kalian itu diminta untuk mencari jalan agar si kucing kita ini bisa mencapai garis finish. Nah, Pak Diki akan kasih satu contoh ya prosesnya ya. Misalkan yang ini. Nah, di sini ada kode kosong. Kalian diminta untuk dari si kucing ini mengambil poin kemudian finish. Nah, kira-kira boleh lah satu aja kira-kira yang bisa dikasih tahu Pak Diki logikanya, urutan langkahnya si kucing ini biar sampai finish gimana? Maju, ambil, maju, ambil, maju. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk proses berpikir komputasional kali ini, kalian coba menyelesaikan sebuah permasalahan sederhana yaitu teka-teki ini ya. Kemudian kalian tuliskan urutannya di sini. Ya, setelah ditulis, kalian menjawab pertanyaan diskusi yang ada di bawahnya. Oke ya. Oke, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Ada berarti sama ini ya, ada ya kelompok ini ya. Ini. Oh, berkumpul aja, berkumpul sini. Maju. Ya, apa kumpul sama kelompoknya? Ya. Nanti namanya taruh sampingnya ya, Pak cukup ya. Ya, jawabannya nanti coba lihat ya. Nanti jawabannya urutannya taruh di titik-titik sini ya. Kalau dirasa tidak cukup, dilanjutkan di belakangnya ada apa-apa. Gitu ya. Silakan. Ya, nama kelompoknya ini kan ada 4 kelompok cuma ya. Tapi kan satu kelompok ada yang 5, ada yang 6. Jadi taruh sebelah kanannya saja ya. Kalau tidak cukup nama kelompoknya. Misalkan bisa apa? Saling diskusi.
Jadi nggak usah saling tunggu, kalau sudah lanjut aja. Ya, maju-maju ambil maju. Sudah. Iya. Ini gue bentuk play. Sudah. Oh. Kan namanya kan gimana nih? Maju berapa lama dulu? Di sini lah. Oke. Kalau hapus ya. Ini berapa lama dulu itu? Ini berapa lama? Nah, coba. Tiga, sini dua. Terus bisa biar nanti ditulis di sini. Ya, dua. Kamu kan di level berapa? Jam 2 kurang lebih. Kita 10 menit lagi ya. 10 menit lagi terus presentasi. Jadi kita perhatikan, dimatikan dulu ya. Boleh di pause, pokoknya jangan dimainkan ya. Semuanya memperhatikan kelompok satu akan presentasi ya. Untuk sequencing disampaikan jawaban pertanyaannya saja ya. Yang bawah itu ya. Nanti kelompok dua memberi apresiasi ya. Boleh memberi apresiasi, boleh memberi pertanyaan. Ya, jadi kayak apa penjelasannya seperti apa? Ya, seperti apa? Kalau jawab beda, nggak apa-apa. Kalau sama ya. Maju aja kelompok satu. Sudah Rek, jangan minta diulang terus. Dimatikan biar nggak terus. Sudah, dimatikan dulu ya. Kelompok satu boleh menyampaikan referensi.
kelompok 6 ya. Kelompok 6 yang apa ya? Booking ya. Kelompok 3 yang booking. Silakan deh, perhatikan. Temannya akan menyampaikan. Coba diperhatikan ke depan. Silakan. Langsung jawaban pertanyaannya aja. Ya. Ya. Oh, jadi. Assalamualaikum. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dua. Ya. Ya, oke, silakan. Untuk kelompok 2, silakan memberi apresiasi. Atau kalau ada jawaban beda boleh disampaikan. Oh, ada yang berbeda. Oke, gimana penampilannya kelompok 1? Presentasinya. Bagus. Ya, oke, terima kasih, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan ya. Oke, kelompok 6 ya. Silakan kasih kelompok 6 untuk hasil diskusi yang berbagi. Diperhatikan ya, ya. Kelompok 8 nanti memberi pendapat ya. Oke. Oke, akan kehilangan arah atau jatuh ya. Di debating tadi kan sudah ada kodenya tapi salah gitu ya. Nah, yang dilakukan kelompok 6 apa tadi? Kodenya diapakan? Diubah ya, diganti ya. Agar urusannya yang sesuai. Oke. Silakan kelompok 8. Ada yang pengen dikasih apresiasi atau ada yang berbeda jawabannya? Sama. Oke. Silakan memberi apresiasi ke kelompok 8, memberi komentar. Oke, betul. Bagus. Oke. Terima kasih. Silakan beri tepuk tangan deh ke karena waktunya singkat, terakhir langsung ke kelompok 4 ya, kelompok 3. Kelompok 3 yang looping, silakan. Nanti untuk yang keempat kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan apa manfaat menggunakan pengulangan loop? Memudahkan programnya agar tidak terlalu panjang. 2. Bisakah kamu menulis kurang menggunakan loop? Apakah jadi saja bisa? Namun ya, jika tidak menggunakan loop akan lebih panjang. Oke, yang ketiga tadi kan looping ya. Sudah sampai looping semua kan ya? Nah, kalau misalkan perintahnya nggak pakai loop tadi bisa apa enggak? Tetap bisa kan ya? Cuma nanti langkahnya panjang ya. Misalkan maju 6 kali. Kalau nggak pakai loop kan nanti harus nyusun 6 blok ya. Maka kalau pakai loop cuma 1 blok loop sama 1 blok maju kan gitu ya tadi ya. Oke, kita beri tepuk tangan kepada
Kertasnya tadi dikumpulkan ya. Zaro minta tolong dikumpulkan kertasnya. Oke, silakan ditutup dulu rek komputernya semua agar nggak berbunyi ya. Komputernya ditutup. Duduk. Duduk dulu. Ya, ditutup, jangan kembalikan dulu ya, ditutup gamenya biar tidak berbunyi. Kesimpulan hari ini, anak-anak, kalian belajar apa? Boleh ada yang ingin berpendapat? Kita tadi belajar apa? Coba. Ya, belajar tentang berpikir komputasional pada game ya, pada permainan game. Kira-kira misalkan tadi kalian mengerjakannya ngasal tanpa perlu dipikirkan strateginya, bisa diselesaikan nggak masalahnya? Nggak bisa. Makanya itu pentingnya berpikir komputasional. Oke, untuk ini refleksinya bisa ditulis ya di bukunya nanti waktu pulang ke rumah diisi ya untuk lembar refleksinya ini berdasarkan skor. Nah, untuk pertemuan minggu depan anak-anak, jadi minggu depan kita akan lanjutkan berpikir komputasional tapi menggunakan data ya, menggunakan permasalahan sehari-hari. Jadi Pak Diki minta tolong mulai hari ini kalian buat, sebenarnya di IPS sudah pernah, kalian buat catatan data coret-coretan dulu nggak apa-apa. Itu pengeluaran uang jajan kalian nanti selama 1 minggu. Jadi hari Senin dulu ditulis berapa, itu ya. Selasa tiap pembelian item, jadi bahkan kalau permen 1.000 gitu nggak apa-apa ditulis. Ngeprint beli apa sebelah, beli skincare gitu ya, yang mau beli skincare itu ditulis aja ya. Mulai hari ini hari Senin ya sampai hari Minggu. Nanti waktu hari Senin data itu kita bawa ke sekolah, nanti kalian akan menerapkan berpikir komputasional untuk permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak semuanya sebelum kita ini. Oke, nah mungkin alangkah lebih baiknya sebelum kita akhiri untuk pelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa ya. Tuan kelasnya siapa? Saya. Ada ya? Ya ada, dipimpin doa dulu. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Jangan pulang dulu ya, tetap duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.